sebuah sanjungan, sebuah apresiasi kepada kawan-kawan ad hoc ini. Etik itu bentuknya moral, etika, filosofi. Aturannya itu membicarakan tentang jumlah penduduk, berdasarkan jumlah penduduk, dan nantinya dikonversikan dengan total jumlah suara sah beserta selisih antara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Pemilih, kembali lagi di podcast Pintar Demokrasi. Kali ini bersama saya, Resi Anggreni, yang akan menemani Sobat Pemilih semua dalam perbincangan seputar lintas permasalahan Pilkada Serentak tahun 2024 di KPU Kabupaten Bangka Barat. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya narasumber kita hari ini. Beliau ini sosok muda, inspiratif, dan berwawasan. Biasanya kami sering sapa beliau ini dengan Bang Rizka. Mari kita sapa terlebih dahulu Bang Rizka Ramadan. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Mbak Ci. Alhamdulillah. Terima kasih atas pujiannya, semoga itu benar adanya. Benar muda, berwawasan, dan inspiratif sekali. Amin. Baik, Bang Rizka ini adalah anggota KPU Kabupaten Bangka Barat, Divisi Hukum dan Pengawasan ya Bang ya. Nah, boleh dong kasih tahu ke Sobat Pemilih yang ada di rumah mengenai tugas Divisi Hukum dan maksud dari pengawasan itu sendiri apa Bang? Apakah sama dengan pengawasan Bawaslu atau seperti apa? Boleh Bang dijelaskan? Oke. Terima kasih Mbak Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Supradi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya M. Rizka Ramadan, anggota KPU Bangka Barat. Sekarang jadi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Pertanyaan dari Mbak Eci tentang tugas hukum dan pengawasan tentunya. Nah, di sini tugas hukum sedikit menggambarkan tugasnya, yaitu setiap kita ataupun KPU ini menetapkan keputusan, maka ada telaah hukum. Jadi telaah hukum itu bentuknya mengkaji dasar-dasar hukum baik dari perundang-undangan, PKPU, sampai surat edaran, surat dinas sebagai landasan biar kita penetapannya sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Dan lain lagi kita nggak tahu Mbak Eci, apakah ada permasalahan hukum baik secara administrasi, perselisihan. Nah, divisi hukum yang menangani itu, divisi hukum yang di depan nanti kan kita adakan sebuah pleno untuk menetapkan harus bagaimana kita ini. Maka itu divisi hukum bisa membuat sebentuk kerjasama antar lembaga untuk menyelesaikannya. Nah, kalau dengan pengawasan itu kan memang di Bawaslu itu ada pengawasan juga namanya. Tentu mereka utamanya bentuknya adalah pengawasan. Namun pengawasan di KPU ini biarpun namanya sama, tapi fungsinya berbeda. Pengawasan di sini ada yang pertama tentang pengawasan kinerja. Ada sebentuk sebuah sistem namanya SPIP. Nah, SPIP ini nantinya merangkum kegiatan-kegiatan semua divisi, namanya itu sistem pengawas internal pemerintahan. Nah, nanti semua kinerja di divisi yang ada di Satker KPU Bangka Barat ini dilaporkan ke KPU RI. Nah, fungsi pengawasan yang lain tentunya kita ada jajaran kita namanya badan ad hoc seperti PPK di kecamatan, PPS di desa atau kelurahan, dan KPPS di TPS. Nah, itu diawasi bagaimana kinerja mereka dan bagaimana kode etik mereka. Karena kan kita tidak tahu apakah itu kesalahan atau terlalu bersemangat nanti salah dalam berbicara. Itu juga kita awasi, Mbak. Jadi kan ini semua demi kepercayaan masyarakat luas.
biar apapun keputusan KPU nantinya diakui dan diterima oleh masyarakat luas. Begitu, sedikitnya begitu Mbak Eci. Oh, menarik sekali penjelasan Abang mengenai tupoksi divisi hukum dan pengawasan ini ya. Apalagi menyangkut integritas dan kode etik penyelenggara. Saya singgung sedikit nih Bang tentang badan ad hoc. Kalau kita kaitkan dengan hal itu, bagaimana Abang melihat kinerja kawan-kawan badan ad hoc itu sendiri? Kalau refleksi kegiatan kami di pemilu maupun di pilkada, rasanya apa ya? Sebuah sanjungan, sebuah apresiasi kepada kawan-kawan ad hoc ini. Karena kegigihan mereka itu, ya nggak mereka semuanya apa? Kalau di KPU itu ada namanya atau dikenal dengan KPU integritas 24 jam. Jadi selama 24 jam itu nggak siang nggak malam semuanya harus standby, semuanya harus siap. Di waktu ada kegiatan semuanya harus turun, semuanya harus merapat. Dan bahkan ada juga kita dikenal dengan termasuk badan ad hoc ya. Badan ad hoc itu pejuang 2359. Jadi pukul 2359 itu kita bersama jajaran ad hoc itu menunggu sampai pasca 2359, pasca larut malam itu baru kita melaksanakan pleno. Itu tugas dari pelayanan kepada pemilih maupun yang dipilih. Kalau dipilih kan mengurusi perberkasan, begitu juga dari para pemilih. Gitu, Mbak Eci. Nah, luar biasa sekali ya berarti dedikasi kawan-kawan ad hoc ini sampai dijuluki pejuang 2359 nih Sobat Pemilih. Nah, berbicara soal integritas, tentu tidak lepas dari persoalan etika. Apakah pernah ada permasalahan kode etik Bang di KPU Kabupaten Bangka Barat ini maupun di jajaran badan ad hoc? Kalau kode etik ya kita mengenal dulu apa itu etik. Di keputusan KPU 337 tahun 2020, etik itu bentuknya moral, etika, filosofi yang menentukan kewajiban dan bentuk larangan terhadap sikap dan perilaku para badan ad hoc. Nah, itu yang kita ketahui tentang kode etik dulu, etika dulu. Jadi ada suatu larangan dan kewajiban kita sebagai penyelenggara. Nah, kalau tentang ada atau tidaknya masalah, itu bisa dilihat kita di KPU ini, di Satker KPU Bangka Barat tidak ada laporan ke DKPP. Alhamdulillah itu tandanya kita tidak punya masalah dengan etik. Yang kedua, untuk kawan-kawan badan ad hoc tidak ada tindakan. Memang ada laporan masyarakat karena setiap kita sosialisasi ke masyarakat, kita punya badan ad hoc. Anggap saja badan ad hoc ini sama seperti KPU. Karena ini kita satu rasa, satu badan. Walaupun memang tingkatannya berbeda. Nah, untuk hal yang ditemukan kalau ada masalah etik, maka harus dilaporkan. Nah, ada memang tanggapan masyarakat, contoh seperti berkomentar di medsos. Waktu itu memang langsung kita komunikasikan dan kita himbau, walaupun semangatnya luar biasa tentang pilkada, ya monggo berhati-hatilah. Karena ini kan menyangkut dengan ada kerugian antar paslon, ada kerugian antar tim, jadi semuanya harus diredam, begitu Mbak Eci. Berarti agak ngeri-ngeri sedap juga ya Pak ya, menjadi penyelenggara terlebih badan ad hoc itu sendiri. Tapi kan begini, itu tidak cuma badan ad hoc, kita juga kan sama, diperlakukan sama, ada kode etik yang harus kita jalani. Kalaupun badan ad hoc itu ada masalah, tentunya kita, saya di divisi hukum dan kawan-kawan beserta divisi SDM Parmas itu yang akan menanganinya nanti kalau mereka ada masalah, gitu. Dan alhamdulillah
di laporan itu tidak ada, dan kami penindakannya juga tidak berdasarkan kehendak kami karena pedomannya jelas. Berarti memang sudah diatur sedemikian rupa Iya. begitu ya Bang. Nah berarti cukup menantang juga ini menjadi penyelenggara baik di KPU maupun badan ad hoc-nya sendiri. Nah terkait tantangan itu nih Bang, kita ingat pada pilkada serentak kemarin sempat terjadi PSU di Bangka Barat. Bisa Abang ceritakan sedikit dong penyebab dari PSU itu sendiri apa? Membicarakan PSU sebenarnya nggak membicarakan karena ini kan tentang Luka. kesalahan, tentang luka. Iya. Namun di sini kan kita penyelenggara yang diperintahkan untuk mengikuti aturan, pelaksana tugas terutama kan. Nah, di kawan-kawan semuanya harus mengenal dulu itu PSU. Baru kita membicarakan proses di PSU itu sendiri. Nah, PSU ini ada 2 jenis kepanjangan. Karena ada PSU yang kepanjangannya penghitungan suara ulang. Ini terjadi atau diakibatkan penghitungan suara ulang ini misalkan di saat penghitungan itu ada kerusuhan. Di saat penghitungan itu kurang pencahayaan di TPS itu. Di saat penghitungan itu suara ketua KPPS yang mengucapkan sah atau tidaknya kurang jelas. Di saat penghitungan itu tiba-tiba suara tulisannya itu kurang jelas sehingga jadi pertanyaan, ini berapa? Itu bisa aja diulang gitu. Faktor terjadinya penghitungan suara ulang PSU. Nah, yang dikenal oleh masyarakat luas PSU-nya ini adalah pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan suara ulang ini yang pertama misalkan ini ada surat rekomendasi dari Bawaslu. Hasil dari temuan berbagai hal, administrasi, teknis penyelenggaraan. Itu kalau sudah bersurat dari Bawaslu, kewajiban kita KPU untuk menindaklanjuti. Dan terus ada temuan dari KPU itu sendiri yang akan membuat itu terjadinya PSU. Nah, yang ketiga ini terjadi pada saat Pilkada 2024 kemarin. Itu terjadi akibat putusan MK. Kalau PSU sampai dipicu oleh money politik, tentu ini sangat berbahaya Sobat Pemilih. Apalagi sudah jelas di dalam pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, boleh Bang jelasin lebih jauh dong sanksi pidana dari money politik ini apa? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 yang pasal 187A. Ya, betul. Nah, itu kan ini tentang pidana bagi yang money politik. Ini yang terjerat ini kalau biasanya di masyarakat luas itu menganggap pemberinya yang akan diancam pidana, tapi di pasal ini yang akan diancamnya adalah pemberi dan penerima. Jadi dua-duanya ini. Jadi masyarakat harus tahu, jangan mentang-mentang dia cuma penerima, dia korban, bukan. Tapi mereka dengan kesadaran penuh memperlakukan itu terjadi dengan kesadaran penuh. Di situ ancamannya sekilas di 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu bahwa siapa saja yang menjanjikan memberikan uang atau yang lainnya untuk mempengaruhi seseorang itu untuk memilih, baik itu membuat tidak sah surat suara maupun sahnya surat suara maupun memilih dengan cara tertentu, itu hukumannya lumayan berat, Mbak Ici. Yang pertama kalau pidana kurungannya itu minimal paling singkat itu 36 bulan. 36 bulan. Ancaman
pidana penjaranya. Itu minimal. Minimal. 36 bulan. Paling lama itu 73 bulan. 73 bulan. Jadi sudah tentu kategori minimal lah 36 bulan pidana penjara. Nah, ada juga bentuknya denda. Bentuk denda itu di 187A itu minimal denda itu paling sedikit 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Wah, kalau panen sawit udah berapa itu? Nah, udah banyak banget itu udah ya. banyak banget. Dan paling banyak itu 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar rupiah. Yang pastinya kalau sudah jadi terpidana, pasti 200 juta itu melayang. Melayang, pasti itu. Pasti karena itu. Itu terkait denda. Ikut denda. Dan perlu diingatkan sekali lagi kepada masyarakat bahwa ancaman ini berlaku untuk pemberi dan penerima. Harus diingatkan. Ini kita kan garis bawahi. Ya, ini kan menjaga demokrasi kita ini. Betul. Nilai-nilai demokrasi ini terjaga dan yang terpilih pun seperti yang diharapkan. Gitu. Nah, ini cukup berat. Enggak cukup, ini berat. Luar biasa berat. Ini berat ancaman pidananya yang dikenakan oleh pelaku money politik ini. Baik pemberi maupun penerima. Nah, kembali ke PSU tadi nih Bang, yang Abang ceritain. Biasanya pasangan calon juga punya ruang nih untuk menggugat hasil. Nah, bagaimana sebenarnya proses pengajuan gugatan atau bisa kita kenal PHP ya? Iya. Nah, gimana tuh Bang proses pengajuannya? Siap. Kita kembali lagi mengenal dulu apa itu PHP-nya. Kalau di pemilu bukan pemberi harapan palsu ya, Bang. Bukan. Itu sudah lewat masanya. Sudah lewat masanya. Iya. Jadi PHP itu sendiri apa tuh? Nah, kalau kita flashback ke pemilu, namanya itu PHPU. Perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, kalau membicarakan pilkada itu namanya singkatannya PHP. Kalau kepanjangannya itu perselisihan hasil pemilihan. Nah, di sini kalau dari definisinya itu ini kan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan. Bahasa signifikannya ini ada ambang batas angkanya. Nah, yang akan mempengaruhi yang memperoleh suara terbanyak. Itu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa perselisihan ini bisa disampaikan atau diajukan oleh para paslon. Belum jadi pemohon waktu itu, baru jadi paslon kan begitu. Dan mereka bisa saja yang pertama yang harus mereka lakukan berkenaan dengan waktu. Dan waktu ini kalau dari persyaratannya itu menurut Undang-Undang Nomor 10 ya, tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, bahwa waktu pengajuannya itu oleh paslon sejak diumumkannya penetapan perolehan suara 3 hari. 3 hari sejak 3 hari sejak penetapan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Bangka Barat. Kalau di sini, kalau di provinsi oleh KPU provinsi. Nah, yang kedua tentang ambang batas. Karena definisinya itu ada signifikan yang berkenaan dengan persentase, jumlah angka. Nah, ada aturannya itu di pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang dimana aturannya itu membicarakan tentang jumlah penduduk berdasarkan jumlah penduduk dan nantinya dikonversikan dengan total jumlah suara sah beserta selisih antara pemohon dan suara pemenang memperoleh suara terbanyak. Nah, di pasal 158 ayat 2 itu mengatakan sebenarnya banyak kategorinya. Bila penduduk di kabupaten itu, kita kan di kabupaten itu sampai 250.000, maka ambang batas yang harus
dicapainya dari suara total itu 2%. 2%. 2%. Nah, kita bisa hitung nih, dari 2% total suara sah itu antara pemohon dengan yang memperoleh suara terbanyak. Nah, kita ketahui bahwa jumlah penduduk, kita hitung jumlah penduduk dulu. Jumlah penduduk Bangka Barat pada waktu itu 216.238.000 jiwa. Itu 216-an berarti. Nah, kita bandingkan dengan total suara sah hasil penetapan KPU Bangka Barat itu di 96.298 suara sah. Nah, kita kalikan 96.298 dikali 2%. 2%. Itu total suara sah dikali 2%. Itu nantinya akan mendapatkan angka 1926. Nah, kita kunci dulu. Selisihnya tidak boleh melewati 1926 suara. Selisih antara pemohon dengan yang memperoleh suara terbanyak. Nah, kita ketahui bahwa selisih pemohon dan yang punya suara terbanyak pada waktu itu hasil ketetapan SK KPU Bangka Barat nomor 583 tahun 2024 pada 4 Desember itu 1426. Berarti 1900 ambang batasnya, tapi yang selisihnya itu 1400-an. Iya. Berarti ini masuk di secara legal standing berperkara ini masuk. Berarti secara waktu harus yang kemarin, karena kan kemarin pengajuan permohonannya ini di tanggal 6. Berarti tanggal 4 itu kita sudah pengumuman penetapan dan 456 hari terakhir tanggal 6. Berarti secara legal standing itu masuk. Nah, setelah itu pemberkasannya itu kan yang pasti harus ada pemberkasan ini. Ya, betul. Nah, bentuknya AP3. AP3 para pemohon disampaikan ke MK dan selama 45 hari nanti MK akan memutuskan. Jadi selama itulah kita deg-degannya. Siapa yang akan gol di mata MK begitu. Gitu. Baik. Nah, jadi tadi udah Abang jelaskan secara detail sekali tentang syarat pengajuan PHP tadi. Nah, kalau ada salah satu syarat yang tidak lengkap, apakah permohonan itu tetap bisa diterima oleh MK, Bang? Nah, kalau pengajuannya itu yang namanya pengajuan siapapun boleh dan kapanpun boleh. Itu bentuk pengajuan. Kalau masalah diterima MK atau tidak itu sudah wewenang MK. Yeah. Kita hanya menunggu begitu. Apalagi kami juga pasca itu menunggu juga setelah pengajuan, menunggu juga BRPK dari MK untuk kita KPU ini. Nah, ketika BRPK dari MK sudah turun, tentu suasananya cukup menegangkan ini. Bagaimana ekspresi Abang saat pertama kali menerima BRPK itu? Pada waktu itu kita lagi ngumpul-ngumpul juga di ruangan kan, di ruangan. Terus ada Ibu Kasubag waktu itu, Bu Reni Fauzia, menyampaikan bahwa sebelum BRPK itu dapat, ada namanya e-BRPK yang didapatkan dari website website MK, bahwa telah terregistrasi dengan permohonan nomor paslon nomor urut 1 waktu itu, nomor urut 1 kepada nomor urut 2 itu terregistrasi nomor perkaranya nomor 1099. Nah, masih teringat betul jelas. Ini. Ya, masih teringat jelas nomor 99 itu. Dan kami menerima. Setelah itu kan langsung kita melaksanakan rapat bagaimana harus menjawab. Tapi kan rasanya namanya berekspektasi tinggi dengan sebenarnya gini, dasarnya itu kami berkeyakinan dari KPU sampai jajaran badan ad hoc, kami berkeyakinan
insya Allah tidak akan ada pengajuan permohonan. Karena kami sudah melaksanakan semua teknis penyelenggaraan itu dengan benar sesuai regulasi dan mekanisme yang sesuai perundang-undangan PKPU, dan juga hitung-hitungannya sangat rapi lah. Sangat rapi sehingga kami berkeyakinan untuk digugat itu sangat-sangat kecil. Ya, tapi Allah berkehendak lain ya. Ternyata di luar prediksi. Di luar prediksi. Gitu ya. Dan yang namanya KPU itu, tahu nggak terfenomenalnya KPU itu? Apa tuh, Bang? Kalau kita itu berperkara di Bawaslu, KPU ini menjadi terlapor. Ternya itu terlapor. Kalau berperkara di DKPP, itu kita menjadi teradu. Nah, sekarang karena berperkara di MK, kita menjadi termohon. Ada pemohon dan ada termohon gitu. Kita yang paslon nomor urut 1 itu menjadi pemohon, kita jadi termohon begitu. Nah, dalam prosesnya itu pasti ada dinamika, nggak mungkin stagnan aja gitu. Nah, apakah saat itu KPU Kabupaten Bangka Barat ini mengalami kendala dalam menjawab gugatan di MK tadi? Kalau kendala ya, seperti saya bicarakan tadi bahwa dasarnya kita berkeyakinan tinggi dan berekspektasi tinggi lah kalau tidak ada gugatan. Dalam penyampaian jawaban, kita KPU Bangka Barat dan KPU semuanya tidak bisa berinisiasi atau berkreasi sesuai dengan kemauan kita. Jawabannya itu harus dengan fakta yang ada. Bagaimana itu administrasinya, bagaimana itu teknisi penyelenggaraannya harus sesuai. Dan kami sampai jajaran pun meyakini itu semua seperti saya bilang tadi, dan insya Allah kami membuat jawabannya itu dengan benar dan fakta di lapangan. Gitu. Nah, kalau begitu boleh Abang ceritain ke sobat pemilih apa aja sih materi gugatan yang diajukan pemohon pada waktu itu? Nah, kalau materinya itu ada banyak, Mbak Eci. Ada banyak, ada yang dari pemohon ya. Ini bentuk tuduhan dari gugatan para pemohon. Ada tentang kita membicarakan teknis KPU dulu. Teknis KPU dulu. Ada tentang tuduhan tentang permasalahan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih pindahan, ada tentang pengurangan jumlah TPS, pengurangan TPS yang awalnya kami mengajukan dana hibah untuk 500 TPS. Nah, pada hari hanya kami menentukan atau menetapkan 341 TPS. Ini kan ada pengurangan 31 TPS, di mana 340 TPS reguler dan satunya TPS khusus di lapas. Nah, begitu. Ada juga tentang tuduhan bahwa pihak KPPS tidak melayani pemilih dengan semestinya sehingga tidak bisa memberikan hak suara. Itu. Ada juga tentang kalau non teknis KPU-nya ada tentang money politik dan ada reses anggota DPR RI yang dituduh kampanye terselubung paslon nomor 02. Gitu. Itu yang non teknisnya. Non teknisnya. Dan tentunya dari itu semua pihak pemohon mengajukan eksepsi nih, permohonan kepada MK bahwa yang pertama meminta untuk membatalkan SK penetapan KPU itu yang SK nomor
583 penetapan perolehan suara. Bang Rizka, ini pertanyaan selanjutnya. Bisa direfleksikan lagi nggak putusan MK waktu itu? Refleksi yang paling singkat dan sederhana adalah PSU, Le. PSU. Itu refleksi yang paling singkat dan padatnya. Kalau dari keputusan MK itu ada beberapa bentuk putusan. Yang pertama itu adalah mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membatalkan SK KPU Bangka Barat nomor 583 tahun 2024. Gitu. Yang ketiga itu adalah memerintahkan untuk PSU di TPS 1, 2, 3, dan 4 di Desa Sinar Manik. Terus yang kelima itu adalah memerintahkan kepada kepolisian untuk supervisi pasca amar putusan. Terus memerintahkan kepada Bawaslu untuk supervisi pasca amar putusan. Ya, dan terusnya adalah memerintahkan juga kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan di waktu PSU. Dan yang terakhir itu putusannya adalah membatalkan permohonan pemohon selain dan selebihnya. Itu bentuk-bentuk putusan MK-nya. Gitu. Iya. Lalu gimana nih perasaan Abang saat mendengar langsung putusan MK yang disampaikan di gedung MK kemarin? Waktu itu memang menghela napas panjang dan agak berat nih. Karena di waktu MK membacakan poin pertama putusan MK yang membicarakan mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Itu kan udah ada tanda-tanda bahwa ada pembatalan SK 583. Ya, dari situ udah menghela nafas. Saya juga kasihan ya, karena memikirkan kawan-kawan di kantor sudah bekerja sedemikian rupa dengan keyakinan penuh karena berekspektasi tinggi dan tidak akan terjadi PSU. Dan akhirnya terjadi juga PSU. Ya, bagaimanapun terlepas dari putusan MK yang memerintahkan PSU karena sifat putusan MK adalah final dan mengikat, ya kita laksanakan. Dan saya pun berkali-kali dan selalu berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang mendukung dan juga ikut langsung berpartisipasi mengurusi permasalahan yang berperkara di MK ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena ini tanggung jawab dan kerja bersama. Mungkin itu saja Mbak Eci. Wah, terima kasih banyak Bang atas penjelasan yang begitu lengkap dan membuka wawasan kita semua. Dari pembahasan hari ini kita jadi paham bahwa tugas penyelenggara pemilu bukan hanya soal teknis. Betul ya Bang, tapi juga menyangkut integritas, etika, hingga tanggung jawab hukum yang berat kalau menurut saya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, baik bagi penyelenggara maupun masyarakat luas, khususnya sobat pemilih. Teruslah semangat, karena setiap langkah kecil dalam menjaga integritas akan membawa dampak besar bagi kepercayaan publik. Setuju, Bang? Setuju, sangat setuju, Mbak Eci. Nah, baik sobat pemilih, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Kita sudah sama-sama belajar bahwa divisi hukum dan pengawasan punya peran penting dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Bahkan kita juga mendengar bagaimana teman-teman badan ad hoc itu dijuluki pejuang 2359 demi tegaknya demokrasi. Dan tentu saja kode etik serta aturan hukum menjadi pijakan agar penyelenggara tetap dipercaya masyarakat. Sobat pemilih, dari diskusi ini kita bisa ambil pelajaran berharga bahwa integritas dan kejujuran adalah kunci utama
bukan hanya dalam penyelenggaraan pemilu, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata pepatah, kepercayaan itu datang karena konsistensi, tapi bisa hilang hanya karena satu kesalahan. Maka mari kita sama-sama menjaga integritas sekecil apapun peran yang kita jalankan. Terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini atas penjelasan dan inspirasinya. Semoga obrolan ini menambah wawasan sekaligus memotivasi kita semua untuk terus menjaga demokrasi dengan penuh tanggung jawab. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kami pamit undur diri. Saya Reza Anggreni. Saya Emriska Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.